Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas B yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati SHM Hukum. Di sini kita akan memaparkan terkait hasil diskusi 3 dari kelompok kami yang mungkin sebelum kita mulai akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfitri Aprilia dengan NPM 221 201 1402. Perkenalkan, saya Cecilia Simamora dengan NPM 22120 1140. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri dengan NPM 2212 11 1155. Perkenalkan, nama saya Yohana Maria Girson dengan NPM 22120 11404. Perkenalkan, nama saya Anggita Jani Syaira dengan NPM 221 201 Baik, mungkin kita langsung mulai aja diskusinya ya teman-teman. Siapa yang ingin mencoba menjawab nomor 1? Oke, aku akan menjawab nomor 1 nih. Jadi berdasarkan putusan KPPU nomor 8 garing KPPU 1 garing 2014, pihak-pihak yang dinyatakan sebagai terlapor itu ada 6. Yang pertama itu PT Bridgestone Tire Indonesia sebagai terlapor 1, lalu yang kedua PT Sunyi Rubber Indonesia sebagai terlapor 2, lalu yang ketiga PT Gajah Tunggal Tbk sebagai terlapor 3, dan yang keempat PT Goodyear Indonesia Tbk sebagai terlapor 4, lalu yang kelima PT Elang Perdana Tire Industri sebagai terlapor 5, dan yang keenam PT Industri Karet Deli sebagai terlapor 6. Nah, selanjutnya alasan penetapan sebagai terlapor dari keenam perusahaan tersebut karena diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam hal ini KPPU menduga adanya praktik kartel harga pada industri ban kendaraan bermotor roda 4, di mana para pelaku usaha tersebut diduga melakukan penetapan harga secara bersama-sama atau price fixing dan melakukan perjanjian kartel yang berpotensi menghambat persaingan usaha sehat di pasar ban kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia. Kira-kira begitu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu nomor 2, yaitu ada apa dugaan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perjanjian yang dilarang, dan jelaskan fakta hukum dan pertimbangan adanya dugaan pelanggaran. Nah, jadi dugaan pasal yang terdapat dalam putusan KPPU nomor 8 tahun 2014 yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu ada pasal 5 dan juga pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 11. Nah, terkait fakta hukumnya berdasarkan analisis, yaitu pertama ada para terlapor dari kegiatan usaha. Para terlapor yang kita ketahui tadi ada terlapor 1 sampai terlapor 6, yaitu merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sah, di mana seluruhnya ini memproduksi dan juga memasarkan ban passenger car radial atau PCR di Indonesia, yang khususnya dalam segmen replacement market, yaitu atau ban pengganti ukuran rim 13 sampai 16. Kedua itu ada keterlibatan dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI, di mana semua terlapor ini merupakan anggota aktif APBI, sebuah asosiasi yang dalam bidang industri ban, yaitu melalui forum-forum APBI ini seperti ada rapat presidium, yaitu ada rapat sales atau marketing. Yang ketiga itu ada career adjustment committee atau TAC, di mana para terlapor ini membahas dan juga menyepakati kebijakan strategis industri, termasuk itu ada penentuan harga, kebijakan garansi, serta volume produksi dan distribusi. Terus faktor hukum yang ketiga itu ada pertukaran informasi, di mana para anggota ini memberikan data-data mentah bulanan mereka kepada APBI ini, di mana sifatnya itu seharusnya rahasia. Nah, selanjutnya data rahasia ini juga tidak boleh diketahui oleh pihak lain maupun itu termasuk instansi pemerintah. Namun dalam faktanya data tersebut itu dapat diakses oleh anggota pesaing melalui rapat APBI, di mana sehingga KPPU menilai itu terdapat terjadinya pertukaran informasi antara pesaing yang seharusnya berkompetisi secara sehat. Kemudian ada keempat, ada risalah dan juga notulensi dalam rapat APBI.
Nah, dalam pertemuan tersebut itu akhirnya anggota ABDI ini terlapor 1 hingga terlapor 6 itu menunjukkan adanya kesepakatan untuk tidak melakukan banding harga atau price undercutting, di mana untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik dan juga memantulkan garansi, yaitu ada warranty claim, di mana ban mobil dari 3 tahun menjadi 5 tahun, yaitu untuk garansinya. Nah, hal tersebut dilakukan karena terdapat adanya ban impor yang memberikan jaminan klaim lebih dari 5 tahun. Nah, hal tersebut itu dimana bila tidak dirubahnya garansi dari produksi Indonesia tersebut akan dikhawatirkan akan mengganggu pasar ban di dalam negeri. Nah, terus yang kelima yaitu ada kesepakatan penetapan harga atau price fixing. Nah, di mana dari bukti risalah rapat ABDI tersebut, menurut keterangan saksi yaitu di mana adanya para pelapor ini menyetujui adanya penyesuaian harga atau price adjustment secara bersama-sama. Kemudian ada itu pengaturan produksi dan distribusi, yaitu berupa kartel produksi dan pemasaran. Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa forum ABDI ini para pelapor menyetujui adanya batasan volume produksi dan distribusi dan ban PCR di domestik, mengatur waktu peluncuran produk dan strategi promosi agar tidak bersaing secara langsung, dan menentukan volume pengiriman dan prioritas penjualan untuk menjaga keseimbangan permintaan. Dan yang terakhir fakta hukumnya yaitu ada dampak pasar dan konsumen. Nah, berdasarkan hasil dari analisis ekonomi menggunakan indikator CR4, HHI dan PCM dan metode deteksi kartel, di sini menyebabkan adanya inefisiensi yang berakibat kerugian pada sisi konsumen, sementara para pelapor yang seharusnya bersaing dengan tidak efisien justru tidak terjadi. Nah, pertimbangan adanya dugaan pelanggaran tersebut, di mana dilihat dari fakta-fakta hukum, maka adanya pertimbangan dugaan pelanggaran yaitu yang pertama yaitu ada para pelapor dan kegiatan usaha. Nah, fakta ini membuktikan bahwasannya itu unsur pelaku usaha dan juga pelaku usaha pesaing ini terpenuhi dalam pasal 1 angka 5 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Terus ada para terlapor yang memproduksi dan juga menjual ban PCR di pasar yang sama. Yang ketiga yaitu adanya risalah ABDI dan kesepakatan menjaga harga. Nah, fakta tersebut ini membuktikan adanya terpenuhi unsur larangan dalam perjanjian penetapan harga yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Terus ada pertukaran informasi pribadi dari salah rapat ABDI tadi. Ini memenuhi unsur pertukaran informasi rahasia dan juga antara pelaku usaha melalui ABDI tersebut memenuhi unsur pasal 11. Terus adanya pengaturan produksi dan distribusi. Fakta ini memenuhi unsur mempengaruhi harga dan mengatur produksi dan atau pemasaran sebagaimana pasal 11. Dan yang terakhir itu ada peningkatan CR4, HHI dan PCM serta turunnya efisiensi industri, di mana membuktikan memenuhi unsur-unsur mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dari pertimbangan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapatnya pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 11 yang mana telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Selanjutnya kita bakal membahas tentang pendekatan rumusan pasal dan juga lingkup pasal bersangkutan yang terdapat di dalam putusan yang sudah kita baca ya teman-teman. Nah, tadi kan Pulan sama Ivana udah bilang kan kalau misalnya dalam putusan kita ini para terlapor diduga melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu yang pertama itu pasal 5 dan juga pasal 11. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui nih, kalau misalnya kita mau mengetahui pendekatan rumusan pasal apa yang dipakai dalam suatu pasal di dalam hukum persaingan usaha, kita ada dua jenis pendekatan pasalnya. Yang pertama itu ada per se ilegal dan yang kedua itu ada rule of reason. Jadi bedanya apa sih si per se ilegal dan juga rule of reason ini? Nah, kalau misalnya per se ilegal ini dia tanpa adanya pembuktian bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan hambatan terhadap pelaku usaha lain, itu dia udah termasuk namanya pelanggaran. Jadi kayak misalnya nih istilahnya, aku nih saya jalan nih naik motor tapi nggak pakai helm. Nah, kalau misalnya menurut undang-undang aja kan itu saya termasuk udah melanggar peraturan. Nah, tanpa harusnya pembuktian lebih lanjut. Nah, kalau misalnya menurut pendekatan pasal ilegal itu perbuatanku itu tuh termasuk juga namanya melanggar. Nah, beda dengan rule of reason. Kalau rule of reason itu tuh dia tuh tanpa harus dengan adanya pembuktian. Jadi harus dibuktikan dulu nih apakah perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini tuh menimbulkan hambatan masuk yang dapat menyebabkan adanya monopoli terhadap suatu persaingan usaha di dalam suatu pasar bersangkutan.
Nah, kalau misalnya di dalam pasal yang sudah kita baca, di dalam putusan ini kan dia disebutkan melanggar pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga dan juga pasal 11 mengenai kartel. Nah, kalau misalnya pasal 11 ini, pasal 5 ini ya, kita bahas dulu pasal 5. Nah, kalau pasal 5 ini dia menggunakan pendekatan persa ilegal. Jadi, tanpa adanya pembuktian dari akibat perbuatan atau perjanjian dari pelaku usaha itu, dia udah termasuk disebut melanggar kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang dituliskan dalam pasal 5 itu. Nah, kalau misalnya pasal 11, pasal kedua yang didakwakan terhadap para terlapor, itu dia termasuk ke dalam rule of reason, karena dia harus ada pembuktian dulu. Kalau pasal 11 itu kan dia mengatur mengenai kartel kan, jadi pada dasarnya sebenarnya kartel ini diperbolehkan selama dia tidak mengakibatkan hambatan masuk yang nantinya bisa menimbulkan monopoli terhadap pasar bersangkutan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang lingkup pasar bersangkutan gitu kan. Lingkup pasar bersangkutan itu sebenarnya apa sih pasar bersangkutan itu kan? Pasar bersangkutan itu kalau misalnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan erat dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa sejenis. Jadi kayak misalnya nih aku produsen tambak udang misalnya, nah punya juga nih, iya punya juga tambak udang. Nah kita juga kita sama-sama kan itu produknya sama kan, kita jualannya sama-sama tambak udang. Dan kami tuh usahanya tuh di satu daerah yang sama, misalnya Lampung. Nah itu disebut sebagai pasar bersangkutan, hubungan antara aku dan juga Elvia. Nah selanjutnya di dalam pasar bersangkutan itu ada dua dimensinya nih teman-teman yang membentuk pasar bersangkutan itu. Dimensinya apa aja sih? Yang pertama itu adalah dari pasar produk dan juga itu dimensi dari pasar geografis. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan putusan kita ini, dimensi dari pasar produknya ini adalah penjualan PCR dari ban kendaraan roda berempat ya, yaitu khususnya di dalam berjenis ring 13, 14, 15 sampai 16. Nah, sedangkan kalau untuk pasar geografisnya itu, kalau di dalam putusan ini disebut bahwa pasar geografisnya mencakup seluruh wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan ban yang tergabung di dalam APBI. Dan aku mau nambahin tadi sedikit lagi, untuk menentukan suatu rumusan pasal di dalam hukum persaingan usaha ini apakah menggunakan pendekatan persa ilegal atau rule of reason itu gampang teman-teman. Kalau misalnya dari PPT yang udah sampaikan waktu itu kan, ibu kan menyampaikan bahwa persa ilegal itu tuh biasanya ada kata-kata kalimat di dalam unsur pasalnya pelaku usaha dilarang. Nah itu berarti pasal itu menggunakan pendekatan persa ilegal. Sedangkan kalau misalnya suatu pasal yang menggunakan pendekatan rule of reason, itu dia akan ada frasa pelaku usaha dilarang dan ada tambahan kata dapat mengakibatkan. Itu namanya menggunakan pendekatan rule of reason. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan. Di sini aku akan menjelaskan terkait pembuktian unsur-unsur pasal-pasal yang sudah dilanggar sama para terlapor, yaitu pasal 5(1) dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama itu berdasarkan bukti berupa akta pendirian, izin usaha dan dokumen korporasi, seluruh terlapor merupakan badan usaha berbadan hukum yang memproduksi serta memasarkan ban kendaraan bermotor roda 4 jenis passenger car radial atau PCR di Indonesia. Oleh karena itu, unsur pelaku usaha dan pelaku usaha yang dinyatakan terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis menemukan bahwa para terlapor tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI yang menjadi wadah komunikasi antara produsen ban melalui rapat-rapat rutin seperti rapat sales director, marketing director, tire adjustment committee, dan presidium APBI. Para terlapor melakukan pembahasan mengenai harga jual, strategi pemasaran serta kebijakan garansi. Risalah rapat APBI menunjukkan adanya kesepakatan untuk tidak melakukan banting harga dan menjaga stabilitas harga di pasar. Majelis menilai meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, kesepakatan diam-diam atau lisan tetap memenuhi unsur perjanjian sesuai pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Dari keterangan saksi antara lain Cucu Darmawan dan juga Abdul Aziz Pane serta risalah rapat APBI, majelis menemukan bahwa para terlapor secara aktif membahas dan juga menyetujui batas harga jual ban passenger car radial di pasar domestik. Melalui forum TAC, dilakukan penyusunan harga yang berlaku bagi seluruh anggota APBI agar tidak terjadi perbedaan harga signifikan di pasar. Analisis ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington menunjukkan pola harga yang bergerak paralel antar perusahaan ban, meskipun biaya bahan baku berfluktuasi. Fakta ini mengindikasikan adanya koordinasi harga antar produsen yang mana membuktikan bahwa unsur penetapan harga di sebarang terpenuhi. 4. Adapun unsur pasar bersangkutan juga dinyatakan terpenuhi.
Majelis Komisi mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai pasar band passenger car radial ring 13-16 pada segmen replacement market di seluruh wilayah Indonesia periode 2009 sampai 2012. Seluruh terlapor beroperasi di pasar yang sama dan juga bersaing secara langsung dalam penjualan produk tersebut. 5. Melalui rapat APDI, para terlapor membahas dan juga menyepakati volume, produksi, serta pembatasan distribusi ke pasar domestik. Kesepakatan tersebut dilakukan agar permintaan dan pasokan berada pada tingkat tertentu sehingga harga tetap stabil. Keterangan saksi dan dokumen internal APDI memperlihatkan adanya koordinasi dalam pengaturan distribusi produk dan juga kebijakan produksi, termasuk pengaturan klaim garansi yang berdampak pada struktur biaya dan juga harga jual. Dengan demikian, unsur bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran terpenuhi. 6. Unsur mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga terpenuhi. Hal ini didukung oleh temuan KPPU yang menunjukkan adanya tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, yaitu ditunjukkan dengan adanya nilai CL4 dan KHI, peningkatan profit margin yang signifikan setelah kesepakatan APDI, serta menurunnya efisiensi industri yang berdampak pada kerugian konsumen serta harga yang lebih tinggi dari kondisi pasar kompetitif. Oke, tadi kan udah dijelaskan oleh dari Pemerintah Yohana terkait pihak-pihak yang terlapor, terus juga dugaan pasal yang dilanggar, sama dari pendekatan pembahasan pasalnya, pasarnya, terus juga tadi membahas terkait unsur-unsur penggunaan unsur-unsurnya. Nah mungkin di sini saya akan memaparkan terkait dari para terlapor yang diduga melanggar, yang benar-benar terbukti melanggar itu yang ada 6 itu. Ternyata memang yang diduga tadi itu terbukti gitu melanggar rumusan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, dalam putusan juga itu para terlapor itu kan jelas terbukti melanggar dengan pertimbangan hukum itu karena dia memenuhi dari segi unsur pelaku usaha, terus pelaku usaha pesaing, unsur perjanjian, unsur penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa, terus juga unsur pasar bersangkutan, unsur mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, hingga unsur mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat itu sendiri gitu. Nah intinya secara singkat terkait pertimbangan hukum itu majelis komisi berpendapat bahwa memang para terlapor itu melalui Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia tadi yang APBI tadi itu bersepakat untuk menaikkan harga ban itu sendiri secara serentak di pasar domestik itu, terutama untuk ban kendaraan roda 4 yang memang dilakukan oleh para terlapor, ke-6 terlapor tadi yang memang diduga melanggar. Terus juga kesepakatan itu mempengaruhi harga jual ban di pasaran gitu. Nah itu kan menghilangkan atau menghambat daripada konsep persaingan usaha itu sendiri ya, khususnya konsep persaingan usaha yang sehat itu sendiri gitu kan. Jadi kan bisa kita lihat bahwa itu membuktikan bahwa adanya praktik monopoli atau adanya praktik persaingan usaha tidak sehat itu sendiri gitu. Nah dari para terlapor ke-6 yang memang terbukti melanggar itu tuh dikenai sanksi. Nah sanksi hukumnya itu majelis komisi menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar 25 miliar rupiah kepada masing-masing terlapor, baik terlapor 1 hingga terlapor 6, yang dimana denda tersebut itu akan disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan dan pelanggaran di bidang persaingan usaha melalui kode penerimaan 423755 dengan pendapatan hal tersebut, maksudnya terkait terlapor tersebut itu akan melakukan pembayaran dendanya itu dengan salinan bukti pembayaran denda yang dilaporkan dan diserahkan ke KPPU, jadi melalui KPPU itu sendiri. Nah mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, pertemuan diskusi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.